Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Arman Ardiansyah, SPDGR, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SMPN Satap Jameng nomor 41 Kepulauan Selayar. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya yaitu Ibu Lastri SPDI. Beliau adalah guru prakarya di UPT SMPN Satap Jameng nomor 41 Kepulauan Selayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, Bu. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan. Kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini? Sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan juga lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu ya, Bu? Iya. Baik, sebelumnya, Bu, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan. Kira-kira, Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu yang pertama memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan logam, batu, dan plastik. Baik, jadi tujuan pembelajaran itu ada satu yang ingin Ibu kembangkan. Iya. Nah, selanjutnya, Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangannya itu saya fokus pada dua aspek, yaitu di aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Di mana aspek pengetahuan itu memahami tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan logam, batu, dan plastik. Kemudian untuk aspek keterampilan, yaitu siswa memilih jenis, bahan, dan teknik pengolahan bahan logam, batu, atau plastik yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Jadi area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan di sini ada dua, yaitu dari aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa itu ya, Bu. Iya. Nah, Bu, sekarang yang ingin saya dengar itu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strateginya, metode pembelajarannya, model pembelajarannya, kemudian juga mungkin dari model penugasannya nantinya, Bu. Mungkin bisa dijelaskan, silakan. Ya, baik. Untuk strategi yang saya gunakan kali ini adalah inquiry. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan atau keterampilan dan keaktifan peserta didik. Dan untuk model pembelajarannya itu saya menggunakan PBL atau Problem Basic Learning. Metodenya yang saya gunakan nanti itu metode diskusi. Dan untuk penugasannya saya menggunakan media yang nanti saya akan bagikan kepada peserta didik. Medianya seperti ini. Nanti penugasannya itu bentuknya siswa nanti membuat desain. Dari desain itu siswa akan membuat karya. Dari hasil karyanya nanti akan dibuat sebuah pameran antar kelas. Kira-kira seperti itu, Pak. Wah, luar biasa sekali ini, Bu Lastri, persiapannya ya. Jadi saya ulang kembali, jadi yang Ibu akan terapkan nantinya itu adalah strategi inquiry. Kemudian modelnya itu menggunakan model PBL, metodenya menggunakan metode diskusi, dan juga rencana penugasannya itu siswa akan diminta untuk membuat sebuah desain. Kemudian dari desain itu mereka membuat sebuah karya, dan jika karyanya sudah selesai dan bagus, itu akan ditampilkan pada sebuah acara yaitu pameran. Nah, Ibu, untuk mungkin selanjutnya, Bu, untuk media pembelajarannya mungkin media apa yang akan digunakan? Media gambar. Media gambar. Mungkin bisa ditunjukkan, Bu, media gambar ini seperti apa? Media gambarnya. Oke. Baik, luar biasa sekali, Bu, persiapannya itu medianya juga sudah bagus sekali saya lihat. Nah, selanjutnya, Bu, kira-kira kapan nih rencana pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Mungkin dari harinya hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa? Rencana pelaksanaannya itu insya Allah hari Rabu jam ke-7-8 di kelas 9. Baik, jadi nanti hari Rabu depan mungkin kita bisa mulai observasinya, Bu, di kelas 9 pada jam ke-7-8. Nah, pada hari itu, Bu, dan jam itu saya akan kembali ke kelas Ibu untuk melakukan observasi kelas, untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat tentang hal-hal apa yang terjadi dalam kelas nanti. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan observasi kelas atau pembelajaran di dalam kelas,
Selanjutnya kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Iya. Nah, di percakapan pasca observasi ini saya akan mengundang pengajar praktik saya, yaitu Ibu Samsidar, yang akan mendampingi saya pada kegiatan tersebut untuk melihat proses wawancara pada pasca observasi. Ibu, sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Silahkan. Ya, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih Pak, karena observasi ini saya mendapatkan banyak gambaran tentang proses pembelajaran yang akan saya lakukan, seperti media apa yang akan saya gunakan nanti, kemudian strategi, metode, dan model seperti apa yang akan saya gunakan. Nah, itu mungkin bisa menjadi persiapan awal saya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna ke depannya. Baik, alhamdulillah ya Bu, hari ini percakapan pra-observasi kita berjalan dengan lancar dan Ibu bisa mendapatkan gambaran tentang perencanaan pembelajaran Ibu di kelas nantinya. Nah, saya doakan Bu, semoga Ibu selalu diberikan kesehatan agar minggu depan kita bisa bertemu lagi di kegiatan observasi kelas yang akan Ibu lakukan. Dan saya sudah tidak sabar Bu melihat seperti apa implementasi dari perencanaan pembelajaran yang Ibu paparkan tadi. Terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sekali lagi Bu, terima kasih atas waktunya, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Rabu depannya Bu. Baik, demikian Bu percakapan kita hari ini. Sekali lagi sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi di hari yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah guru di penjara, lahirkan. Siap. Salam. Selesai. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Fadil Fairuz, Anissa Andriani, Almira Rizka Putri, Andi Fahriansyah Sahdu, Sahrina Salsabila. Kan sudah bagi kelompok, jadi Ibu persilakan masing-masing mencari kelompoknya. Nah, materi kita kali ini bab 1, kerajinan berbasis media campuran. Nah, sebelum Ibu lanjut, ada tidak di bayangan kalian itu media campuran itu seperti apa? Kerajinan berbasis media campuran itu merupakan kerajinan memadukan bentuk benda yang berdominan dari satu jenis bahan dengan bahan lainnya. Tujuannya adalah agar benda tersebut menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan atau mengganti fungsi aslinya. Jadi dia media campurannya itu tidak merubah bentuk aslinya. Kira-kira seperti apa? Ada bayangannya? Ada tidak? Jadi dia memadukan benda yang satu dengan benda yang lainnya tanpa merubah bentuk dan fungsi aslinya. Sudah ada terbayang? Ada? Nah, berikut ini beberapa bahan dasar dan bahan paduan yang dapat dikatakan cocok atau pas dijadikan bahan campuran dalam produk kerajinan. Nah, ini contohnya pertama batu. Kalau misalnya kerajinan batu kira-kira dipadukan dengan apa? Pernah lihat tidak kerajinan yang dibuat dari batu? Pernah? Cincin. Terus apa lagi? Kalau cincin dia dipadukan dengan apa? Logam, betul. Dengan apa lagi? Bentar. Cincin kan ada dua, baju di atasnya, kemudian yang melingkar logamnya kan. Ketiga, plastik. Nah, ini yang paling sering kalian lihat mungkin. Plastik yang keempat, kayu. Kayu adalah bagian dari bahan atau cabang serta ranting. Hanya berat karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kemudian yang terakhir, keramik. Nah, keramik pernah lihat? Nah, biasa dipajang di rumah. Produk kerajinan batu berbasis media campuran. Ini contoh perpaduan batu
Pada desain itu nanti kita akan buat sebuah karya. Pernah lihat tidak begini? Pernah? Batu dengan kayu. Kemudian contoh kedua, logam dilengkapi dengan aksesoris. Ada kan biasa bros yang dipakaikan kayak manik-manik? Ada kan? Jadi ini maksudnya tidak merubah bentuk dari logamnya, sama dengan seperti batu tadi dengan kayu, tidak merubah bentuk. Kemudian ini kayu. Jelas kan contohnya? Jelas contohnya di atas? Kemudian ini plastik. Nah, silakan diskusikan gambar di atas. Kira-kira dia terbuat dari apa? Kira-kira terbuat dari apa ini? Gambar pertama dan kedua. Plastik. Coba masing-masing kelompok. Kalau saya sudah tahu jawabannya, silahkan. Sekarang, sebutkan pendapat. Kelompok satu, gambar pertama. Gambar pertama itu kan sudah ada contohnya kan? Jadi gambar di atas dia termasuk apa? Yang gambar pertama terbuat dari apa? Bahannya apa? Ini. Gambar apa ini? Kemudian yang gambar kedua apa? Coba masing-masing kelompok mengungkapkan pendapatnya. Oke. Plastik dan kayu. Kelompok berapa? 5. Kelompok 5. Yang gambar pertama gambar apa? Jenis bahannya apa? Plastik dan kayu. Gambar kedua? Logam dari hutan. Logam dan? Logam Logam dan apa? Ini jelaskan ini logam. Oh, ini logam. Terus yang ini apa? plastik. Terus ini? Gambar pertama apa? Ya, gambar ketiga itu terbuat dari keramik. Kayu. Nah, karena ini sudah berikan contoh, silahkan kalian desain. Entah itu gelang atau kalung atau bentuk kayu kalian gambar nanti dibuat hasilnya. Jadi sekarang silakan kalian mendesain. Kira-kira desain apa yang akan kalian gambar? Kemudian nanti dibuat karyanya. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Salam guru penggerak berinovasi dalam berkarya. Salam guru penggerak, kita ciptakan merdeka belajar. Salam guru penggerak, agen perubahan dalam pendidikan. Salam guru penggerak, lahirkan profil pelajar Pancasila. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Yeah. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Oke, sudah? Oke, desainnya semua kelompok sudah selesai. Jadi, untuk pembuatan karyanya minggu depan. Jadi, minggu depan usahakan semua bahannya ada. Jadi nanti kita buat di sekolah. Desainnya rata-rata simpel. Jadi untuk bahannya tidak terlalu rempong sebagai sekolah. Oke? Ya, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa Kita maju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di percakapan pasca observasi bersama saya Andi Arman Ardiansyah SPDGR, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kepulauan Selayar dari UPT SMPN Satap Jameng nomor 41 Kepulauan Selayar. Nah, kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Lastri SPDI selaku guru yang telah diobservasi, dan juga saya ditemani oleh Ibu pengajar praktik Ibu Samsidar SPDGR selaku pengajar praktik saya di program guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Samsidar. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sebentar kan Bapak, rekan Ibu siapa? Ibu Lastri. Oh, Ibu Lastri. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Lastri SPDI
terkait dengan jalannya proses observasi kita yang telah Ibu lakukan kemarin. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, langsung saja Bu untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana nih Bu perasaannya setelah melakukan kegiatan observasi di kelas? Mungkin bisa diceritakan Bu. Awalnya merasa cukup tegang, tapi setelah kegiatan observasi kelas ini, saya merasa lega karena tidak sesulit yang saya bayangkan sebelumnya. Baik, jadi berjalan dengan baik ya Bu. Mungkin kita akan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian mungkin langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan dalam kelas. Ya, Silakan. mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangannya mungkin dari area pengetahuan dan keterampilan. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan juga keterampilan ya Bu. Ya, Pak. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah lakukan? Apakah sudah berhasil atau belum dilakukan dalam kelas? Menurut saya, alhamdulillah berjalan baik ya Pak, karena dari segi pengetahuan mereka sudah memahami materi tentang kerajinan berbasis media campuran, kemudian mereka sudah bisa membuat desain, tapi selebihnya pasti masih ada kekurangan. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik, tapi masih ada kekurangan ya Bu. Menurut Ibu, apa sih kekurangan yang ataupun kendala-kendala yang dihadapi pada saat observasi di dalam kelas kemarin? Kekurangan atau hambatan yang terjadi mungkin dialami oleh semua guru-guru, yaitu masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dan tidak ingin ikut dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Artinya siswa kurang proaktif lah Baik. dalam kegiatan Observasi kemarin Iya. ya Bu. Jadi masih adanya beberapa siswa yang kurang aktif ya Bu. Iya, Pak. Jadi ada beberapa siswa yang terlihat tidak terlibat atau kurang aktif dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya itu siswa tersebut itu kurang aktif dalam proses pembelajaran Iya. ya Bu. Kira-kira Bu, kenapa kira-kira hal tersebut itu bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif dan kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi kelompoknya misalnya? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, tiap kelompoknya saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, karena kan ada yang gaya belajarnya secara visual, auditori, dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi nanti saya akan sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Baik. Jadi itu adalah sebuah perencanaan nantinya ya Bu yang Iya. akan Ibu lakukan ke depannya. Iya. Nah, pada saat proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya. Nah, nanti Ibu akan menyesuaikan dengan gaya belajar masing-masing peserta didik seperti itu ya Bu. Iya, Pak. Baik, saya tunggu Bu cerita praktik baiknya nanti Bu tentang perencanaan yang telah Ibu paparkan tadi. Iya. Apakah memang hal tersebut bisa direalisasikan atau tidak? Iya, Nah Pak. Bu, kapan kira-kira Ibu akan melakukan perubahan terkait rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya saya belum tahu Pak, tapi insya Allah secepatnya saya lakukan. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi, yang Ibu paparkan tadi bisa secepatnya terrealisasikan. Amin, insya Allah. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Samsidar selaku pengajar praktis saya untuk memberikan umpan balik terkait kegiatan percakapan pasca observasi hari ini. Tipir silahkan Bu. Oh ya, jadi terima kasih Pak Andi Arman, calon guru penggerak angkatan 9 dan rekan Pak Arman, Ibu Lasti ya. Jadi sebelumnya Pak Arman ini sudah melakukan tahapan pra observasi, kemudian observasi di kelas tentunya dilakukan bersama dengan Ibu Lastri. Kemudian tahap terakhir adalah pasca observasi. Nah, dari apa yang saya lihat yang disampaikan Pak Arman kepada rekannya, nah jadi dalam tahapan pasca observasi itu kita di sini harus menggali kompetensi yang telah Ibu Lastri miliki pada saat observasi. Ini kan kelanjutan dari observasinya kemarin ya. Nah, ini yang harus kita ketahui hari ini adalah bagaimana umpan baliknya refleksi Ibu Lastri terhadap pembelajaran kegiatan observasi yang dilakukan Pak Arman kemarin. Nah, jadi pada tahap pasca observasi ini
di sini kita tidak mencari kekurangan rekan Pak Arman, kekurangan pada kegiatan observasi kemarin, tapi kita di sini harus melibatkan Ibu Lastri, bagaimana dia bisa menggali apa yang menjadi kekurangannya, apa yang harus ditingkatkan, apa yang sudah baik. Nah, dari hasil yang saya lihat tadi, jadi mohon maaf, mungkin di sini Pak Arman masih memberikan jawaban sendiri. Nah, contoh tadi apa ya pertanyaannya kan, misalnya dikatakan bagaimana menurut Ibu hasil pembelajaran kemarin di kelas. Nah, kemudian Ibu Lastri menjawab seperti ini, mungkin siswa kurang aktif. Kemudian diberikan jawaban dengan secara langsung oleh Pak Arman bahwa misalnya anak-anak belum bisa misalnya memperhatikan pelajaran. Nah, seperti itu. Harusnya Pak Arman tidak boleh bisa memberikan kesempatan kepada Ibu Lastri untuk menggali sendiri. Kemarin pada tahap observasi saya misalnya masih kurang untuk bagaimana caranya untuk mengaktifkan siswa supaya siswa bisa berkonsentrasi. Jadi kita sebagai di sini observer bukan untuk memberikan jawaban atau menilai, tetapi bagaimana caranya menggali supaya dia tahu sendiri, oh di sini kekurangan saya, di sini yang harus saya perbaiki, ini yang sudah baik. Jadi seperti itu. Jadi hindari kata-kata yang pertanyaan yang bisa yang bisa menjatuhkan rekan ya. Seperti itu. Jadi di sini jadi intinya itu bagaimana kita hasil observasi itu bukan karena kita mencari kekurangan Ibu Lastri, tapi bagaimana Ibu Lastri sendiri yang bisa menggali sendiri kompetensinya, apakah kompetensi yang saya laksanakan kemarin di kelas sudah, kompetensi apa yang kita lakukan sebagai seorang guru, apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, jadi secara tidak langsung dia kan tidak merasa bahwa saya ini banyak kekurangan saya ternyata. Tetapi di Ibu sendiri yang bisa setelah dia mengetahui kekurangannya, dia bisa memperbaiki itu, bisa merefleksi kembali. Jadi seperti itu mungkin Pak Arman. Jadi kalau kita melakukan observasi, intinya kita tidak mencari kesalahan guru tersebut, tapi bagaimana kita menggali apa yang telah dilakukan pada tahap observasi kemarin. Jika ada yang sudah baik, silahkan ditingkatkan. Kalau misalnya masih ada yang perlu diperbaiki, nah apa yang perlu diperbaiki itu? Nah, itu hanya Ibu sendiri yang tahu. Seperti itu mungkin Pak Arman. Baik, terima kasih atas umpan balik dan masukannya, sangat membangun sekali untuk kedepannya saya bisa memperbaiki lagi. Terkait dengan kegiatan pasca observasi ini, mungkin saya cukupkan hari ini. Pasca sesuatu itu dari kesempatannya. Jelas juga terima kasih banyak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.